Boleh, buat kamu apa sih yang enggak? Rayu air yang langsung mendapat pelukan hangat dan ciuman selamat pagi dari istri tercinta. Lagi mau dapat pahala pagi-pagi ya? Hujan hanya tertawa, tidak mau melepaskan pelukannya. Kalau nanti mau ke kantor, harus sudah sarapan sama mandi ya. Perginya diantar sama mbak, dan air sengaja tidak meneruskan perkataannya. Gak boleh nangis, sambung Hujan. Pintarnya istri direktur. Air melirik jam di pergelangan tangannya yang ternyata sudah waktunya untuk berangkat ke kantor. Setelah dirasa istrinya dirasa tenang dan bisa ditinggalkan, Air bergegas keluar dari kamar setelah mbak yang membantunya mengurus Hujan telah datang. Jangan ditinggal ya mbak, jangan ada barang yang bisa bikin Nona takut, pesan Air sebelum pergi. Baik tuan, balas si mbak. Air tersenyum di ambang pintu. Mau tidak mau, rela tidak rela, dia harus pergi memenuhi kewajibannya. Selama 2 tahun tidak sedikit pun ia beranjak dari sisi Hujan, membuat gadis cantik itu kini seakan menjadi bayangannya, dan selama itu juga tidak terasa tabungannya menipis untuk biaya pengobatan, dokter, serta psikiater. Kini waktunya dia mengumpulkan pundi-pundi uang lagi demi masa depan mereka. Usia yang kini sudah beranjak dewasa, tentu akan lebih banyak lagi yang akan disiapkan. Jangan nangis ya, pesan Air sebelum menutup pintu. Hujan hanya mengangguk, paham, sambil tersenyum simpul. Air melangkah ke arah tangga untuk turun ke lantai 1. Tidak ada siapapun di sana. Kak, mau sarapan? Tanya Melisa yang tiba-tiba datang dari halaman belakang. Udah siang mah, kakak sarapan di kantor aja. Kakak titip Hujan ya. Katanya siang nanti mau ke kantor. Oh ya udah, nanti mama urus Hujan, ucap Melisa mengusap anak kesayangannya. Makasih banyak ya ma, mama udah benar-benar main bantuin kakak urus Hujan sampai sekarang. Air berhambur memeluk Melisa. Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup itu ia utarakan. Sudah kewajiban mama, asal kalian tetap bahagia, balas Melisa. Air mencium kedua pipi mamanya dan setelah itu pergi dengan mobil mewahnya menuju kantor yang kini resmi dia kelola secara pribadi. Selamat pagi tuan, sapa beberapa jajaran staf di pintu utama untuk menyambut direktur utama mereka. Pagi juga, jawabnya dengan senyum seramah mungkin. Dia langsung berjalan menuju lift bersama satu orang sekretarisnya yang akan membantu Air selama di kantor. Hari ini ngapain aja? Tanyanya pada sang sekretaris. Hanya ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani dan ada satu pertemuan dengan perusahaan X di restoran A, ucapnya yang berdiri di belakang Air. Oh, kirain mau tidur, makan terus pulang, sambung Air yang membuat sekretarisnya tercengang. Hah? Air tersenyum simpul menahan tawa. Usai makan siang, Air kembali melanjutkan pekerjaannya, namun fokusnya teralih saat mendengar suara pintu kacanya dibuka dengan keras. Brak. Hujan? Pekik Air yang tersentak kaget. Panas tuan, enggak hujan, ucap si sekretaris sambil menoleh ke arah luar jendela. Telan di laptop sekarang. Air mendengus kesal pada orang di hadapannya itu. Dia lalu bangun dan menghampiri Hujan yang masih di ambang pintu. Kok belum mandi? Tanyanya kepada sang istri saat dia melihat Hujan masih memakai piyama. Takut, ucapnya lirih dan langsung berhambur memeluk suaminya. Kan gak ada apa-apa, takut apa lagi? Air mengusap punggung Hujan yang berada dalam dekapannya. Maaf tuan, tadi ada pisau cukur di kamar mandi, jelas mbak yang berdiri di belakang nona mudanya. Air menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum kecil. Semenjak kejadian hari itu, Hujan masih takut dengan semua benda tajam. Maaf, kakak lupa gak disimpan lagi. Air membawa istrinya masuk ke dalam kamar setelah meminta sekretarisnya keluar lebih dulu dari ruangannya. Kita mandi dulu ya, ajak Air sambil membuka jasnya, lalu menggulung ke mejanya sampai ke siku. Kakak mandi? Tanya Hujan sambil mengernyitkan dahinya. Enggak, kamu aja, kakak kan udah mandi. Air menyiapkan semua keperluannya untuk Hujan mandi sambil menggerutu dalam hati. Dia akan melihat dan menyentuh tubuh mulus sang istri dan itu tentu akan menyiksanya lagi.
Punya dosa apa sih gue, Thor? Air menghela napasnya saat tangannya mulai membuka satu persatu kancing piyama hujan. Dia letakkan baju atasannya di atas wastafel. Begitupun dengan celananya. Kini hanya tersisa pakaian dalam yang menutupi kebun kecil yang tidak ia siram selama 2 tahun lamanya. Tubuh polos hujan terpampang jelas depan matanya. Bohong, jika dia tidak tergoda, tentu kini malah jiwa kelelakiannya sedang bergejolak. Kenapa? Tanya hujan saat air masih diam, belum membawanya masuk ke dalam bathtub. Gak apa-apa, kamu udah makan belum? Hujan menggelengkan kepalanya. Kan kakak bilang kalau main kesini mandi sama sarapan dulu, ucapnya sambil meneteskan cairan aromaterapi ke dalam air untuk hujan berendam. Tadi siapa? Tanyanya sembari memainkan busa. Yang cowok tadi, itu sekretaris kakak, namanya Daniel. Nanti kenalan ya, pinta air yang dibalas gilingan kepala. Takut, dia gak jahat kok, sambungnya lagi untuk meyakinkan hujan agar bisa menerima orang baru dalam hidupnya lagi. Dia tahu kekasih halalnya itu dulu berambisi untuk menjadi dokter bedah. Meski rasanya kini semua jauh bisa diraih bila traumanya pada benda tajam belum hilang. Usai memandikan, kini saatnya hujan air memakaikan baju yang sudah dibawa Mbak dari rumah. Hujan, ia dudukkan di sofa sedangkan ia juga duduk di belakangnya dengan sisir di tangannya. Cantik gak? Tanya hujan saat ia melihat wajahnya di cermin. Emang ada yang lebih cantik? Goda air. Dia kini sering tidak percaya diri semenjak melihat wajahnya yang dulu berantakan dengan rambut pendek. Makan ya? Belum makan kan? Mau naga kasih susu? Pintanya yang lagi-lagi enggan memakan nasi. Susu kanan apa susu kiri? Kakak air malu sendiri. Otaknya kembali melayang ke area basah-basahan yang kini sedang kemarau karena ia tidak lagi bertugas menyiramnya. Air meminta Mbak untuk membawakan sepiring buah naga dan susu. Kamu diam di sini ya, kakak mau lanjut kerja. Nanti kita jalan-jalan beli kue yang banyak, oke? Ditanya pada hujan saat selesai menyisiri rambut panjangnya yang kini nampak seperti dulu lagi. Air kembali ke mejanya lalu fokus pada layar laptop yang tadi sempat ia tutup. Daniel yang juga sudah kembali masuk ke dalam ruangannya langsung duduk di hadapan bos barunya itu setelah menyapa hujan. Keduanya fokus pada pekerjaan mereka masing-masing sambil menunggu waktu pertemuan di restoran A. Tuan, kita bisa berangkat sekarang? Air melihat jam di pergelangan tangannya. Ia menghela napas lalu melirik ke arah hujan yang sedang dibersihkan kuku tangannya. Kita jalan sekarang? Air bangun dari duduknya mengulurkan tangan ke arah hujan. Kemana? Tanyanya polos setelah mendongakkan wajahnya. Beli kue yang banyak. Keduanya keluar dari ruangan menuju restoran A. Dengan Daniel dan Mbak yang merawat hujan mengekor di belakang mereka. Daniel membawa mobil mewah bosnya itu dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota yang sudah sore menjelang jam pulang kantor. Sampai di restoran A, Hujan dan Mbak diminta duduk di meja tepat di belakang Air dan Daniel yang akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan X. Pikiran Air tidak terlalu fokus, karena harus sesekali melirik ke arah sang istri di belakangnya. Air yang tahu jika Hujan mulai merasa cemas karena banyaknya pengunjung, mulai meminta Daniel segera menyudahi pertemuan mereka. Kami ucapkan terima kasih dan senang bisa bertemu dengan Anda, ucap Air sebagai salam perpisahan. Tentu, kami pun merasa hal yang sama, jawab perwakilan dari perusahaan X. Sepeninggal rekan bisnisnya, Air langsung pindah ke meja Hujan. Dia langsung memeluk sang istri sambil menciumi pucuk kepalanya. Kalau nggak gini, kamu nggak akan sembuh. Aku mau kamu kayak dulu, batin Air dalam hati. Hujan yang masih dalam dekapan Air mengurai pelukannya. Kenapa? Tanya Air saat sorot mata istrinya sangat fokus pada sesuatu. Mau itu, pintanya sambil menunjuk ke suatu arah. Semua mata tertuju pada apa yang diinginkan Hujan. Bayi, Air mengernyitkan dahinya. Dia meyakinkan Hujan dengan apa yang gadis itu tunjuk. Kamu mau bayi? Tanya Air lagi masih ragu. Aku mau bayi, kita punya bayi, ucapnya sambil menatap ke arah sang suami. Sayang, itu gak bisa dibeli, melainkan harus dibikin sendiri, balas Air sembari menangkup wajah istrinya.
Emang udah nggak takut? Hmm? Tanya Air yang lalu menciumi kedua pipi Hujan. Gadis itu terdiam sejenak, lalu dia menutup kedua matanya. Air membiarkan Hujan yang mungkin saja sedang meyakinkan dirinya sendiri, walau sebenarnya Air pun tidak tega saat buliran keringat mulai membasahi keningnya. Kita makan kuenya di rumah aja ya, ajaknya yang lalu dijawab anggukan oleh Hujan. Air meminta Mbak dan Daniel untuk membereskan barang miliknya. Dia memutuskan untuk pulang untuk menenangkan sang istri. Sampai di rumah, Hujan kembali dibersihkan oleh Air. Kini keduanya mandi bersama dalam satu bathtub. Kakak mau tanya? Boleh. Hujan langsung menoleh ke belakang karena memang posisinya duduk di depan sang suami. Dia menyandarkan kepalanya tepat di dada bidang Air. Tanya apa? Beneran pengen punya bayi? Kamu harus hamil, terus melahirkan. Apa kamu siap? Air yang ragu dengan keinginan Hujan mulai meyakinkan lagi, karena dia sendiri sebenarnya belum memikirkan hal itu, mengingat kondisi Hujan yang belum stabil dan pulih sepenuhnya. Apa itu sakit? Sesakit saat... Sayang, jangan diingat lagi. Air menyelak omongan Hujan sebelum gadis itu mengingatnya lebih jauh. Air langsung menarik tangan Hujan agar bangun. Kini tubuh polos keduanya sudah ada di bawah guyuran air shower yang dingin. Air mengusap pipi sang istri dengan sangat lembut, turun ke leher dan berakhir di salah satu bukit yang selalu menantangnya. Selama ini, Air hanya menyentuh pada saat mengolesi obat pada bekas luka sayatan, tapi karena luka itu kini telah sembuh, dia tidak lagi menyentuhnya jika bukan sedang memandikan Hujan. Sakit, lirih Hujan saat dia melepas ciumannya. Maaf. Udahan yuk, nanti kamu demam. Air mengambil bathtub, lalu memakaikannya di tubuh sang istri yang polos tanpa selai benang pun. Kamu tunggu di sini ya, ditemenin sama Mbak. Kakak ambil buah dulu sebentar. Pesan Air setelah mereka sudah merapikan diri. Jangan lama-lama. Iya sayang, kekeh Air sambil mencium kening Hujan. Ceklek. Ada apa sih? Tanya Bumi saat baru saja kakaknya itu membuka pintu. Pasti galon lagi, ejek Langit. Air yang mendengus kesal langsung duduk di sisi papanya yang sedari tadi tersenyum penuh arti. Kakak gak suka sama senyumnya papa? Ketus Air menahan jengkel. Senyum itu ibadah kah? Saut Reza menahan tawa. Di dalam ruangan kerja Reza, kini 4 pria tampan sedang berkumpul, sedang mengadakan rapat dadakan yang diadakan si sulung. Ketiganya tentu kini tengah bersiap mendengarkan keluh kesah Air seperti biasanya. Mantu papa minta bayi tuh, seru Air yang bersandar lemas di lengan Reza. Bikinlah yang banyak kalau bisa, jawab Langit. Banyak gimana? Mau bikin satu aja, ini mikirnya sampai sakit kepala, cetus Air geram. Tinggal tumpang tindih aja ribet banget sih, timpal Bumi yang membuat ketiganya menoleh ke arah setengah. Kak, gak pernah macem-macem kan? Tanya Reza dengan sorot mata serius. Enggak. Papa, kakak udah gede kali, belanya langsung. Langit yang duduk di sebelah Bumi kini pindah ke sisi adik pertamanya itu. Dia menepuk bahu Air dengan pelan. Berarti sekarang saatnya kamu kasih nafkah batin lagi buat Hujan, ujar Langit memberi semangat untuk si sulung. Tapi kakak ragu, sekarang malah kakak yang takut bagian udah on, Hujan teriak histeris lagi kayak dulu. Aduhnya sedih jika mengingat hal itu. Papa tahu kan rasanya gimana? Udah lama aku gak lakuin itu, rengeknya pada Reza. Enggak, papa gak tahu. Paling lama cuma seminggu. Tahu deh kalau 2 tahun. Kayaknya kamu doang.